Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin dengan NIM 034 dari MSP kelas B. Saya akan menjelaskan siklus biogeokimia, terutama siklus karbon. Siklus biogeokimia. Biogeokimia adalah pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dan tak hidup. Materinya berupa unsur-unsur penyusun bahan organik tersebut yang kemudian didaur ulang. Unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan batuan atau geofisik, sehingga disebut siklus biokimia. Siklus biogeokimia memiliki fungsi sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai yang ada di bumi, baik komponen biotik dan abiotik. Daur biogeokimia. Yang pertama ada siklus nitrogen, kedua siklus karbon, ketiga siklus air, keempat siklus fosfor, siklus sulfur, dan siklus oksigen. Siklus karbon. Siklus karbon merupakan proses timbal balik fotosintesis dan respirasi seluler, di mana proses tersebut bertanggung jawab atas perubahan dan pergerakan utama karbon. Naik turunnya CO2 dan O2 ke atmosfer secara musiman disebabkan oleh penurunan aktivitas fotosintesis. Yang kedua, dalam skala global kembalinya CO2 dan O2 ke atmosfer melalui respirasi hampir menyeimbangkan pengeluarannya melalui fotosintesis. Akan tetapi, pembakaran kayu dan bahan bakar fosil menambahkan lebih banyak lagi CO2 ke atmosfer. Akibatnya, jumlah CO2 di atmosfer meningkat. Kemudian, CO2 dan O2 atmosfer juga berpindah masuk ke dalam dan keluar sistem akuatik, di mana CO2 dan O2 membentuk suatu keseimbangan dinamis dengan bentuk bahan organik lainnya. Berikut gambar fotosintesis, di mana karbon dioksida digabung dengan air dan dibantu oleh cahaya matahari akan menghasilkan oksigen dan karbon monoksida dan juga air. Yang terdapat tulisan itu 6CO2 plus 12H2O plus like menjadi C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Ini merupakan proses fotosintesis yang terjadi seperti biasanya. Daur karbon atau CO2. Dalam atmosfer, unsur karbon berupa senyawa anorganik, yaitu karbon dioksida atau CO2. Senyawa karbon dioksida, baik di darat maupun di perairan, akan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis. Sebagian senyawa organik dalam tubuh produsen digunakan untuk aktivitas fisiologi seperti respirasi, dan sebagian lainnya ditransfer ke konsumen melalui rantai makanan, seperti gambar tersebut. Respirasi yang dilakukan oleh produsen dan konsumen akan membebaskan CO2 ke udara. Bila produsen dan konsumen mati, senyawa karbon organik akan diuraikan oleh pengurai yang akan membebaskan CO2 ke udara atau ke air. Bahan organik yang ada di tubuh organisme dapat berubah menjadi batu kapur, arang, atau minyak bumi. Kemudian pembakaran bahan bakar fosil akan membebaskan karbon dioksida ke udara. Di dalam air, CO2 terlarut akan bereaksi dengan air membentuk asam karbonat. Asam karbonat kemudian bereaksi dengan batu kapur membentuk ion bikarbonat dan karbonat. Ion bikarbonat merupakan sumber CO2 bagi organisme perairan. Organisme moluska bercangkang membuat bahan cangkang kalsium bikarbonat dengan memanfaatkan kalsium dan karbon dioksida yang terlarut dalam air. Jika hewan tersebut mati, cangkang akan hancur dan membebaskan CO2 ke udara. Sekian dari presentasi siklus biogeokimia, terutama siklus karbon. Dari saya, Zainal Abidin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.